Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang membahas mengenai etika lingkungan. Adapun anggota dari kelompok 6 ialah saya sendiri, Intan Hayati, dengan nomor induk mahasiswa 200210204080, dan teman saya Feby Wulandari dengan NIM 2002102041198. Saya Nurma Aulia Safitri dengan NIM 2002102041131. Dan saya Adisti Fitriasa Olani Ayu dengan NIM 2002102041155. Baik, langsung saja. Di sini saya sebagai moderator akan memberikan pemantik sebagai pemancing bagi teman-teman untuk berdiskusi mengenai etika lingkungan. Seperti yang telah kita ketahui bahwa pada hakikatnya etika merupakan kebiasaan hidup yang baik yang diwariskan dari satu generasi ke generasi yang berisikan tentang perintah dan larangan baik buruknya perilaku manusia. Nah, dengan adanya etika lingkungan ini, maka perilaku manusia dapat terkendalikan, dan hal ini perlu kesadaran individu sebagai masyarakat penghuni bumi. Berbicara mengenai etika lingkungan, etika ini berkaitan erat dengan 4 aspek, yaitu mengenai pengetahuan, kesadaran moral, perilaku, dan juga sikap. Nah, karena etika yang akan kita bahas kali ini adalah etika lingkungan, yang dimana hal ini ada dalam materi pendidikan lingkungan hidup, maka di sini saya sebagai moderator akan menyebutkan beberapa tujuan mempelajari lingkungan hidup menurut Adi Sanjaya tahun 2008. Yang pertama yaitu kesadaran. Nah, dimana hal ini memberikan dorongan kepada setiap individu untuk memperoleh kesadaran dan kepekaan terhadap lingkungan dan permasalahannya. Kemudian yang kedua yaitu pengetahuan, yaitu membantu setiap individu untuk memperoleh berbagai pengalaman dan pemahaman dasar tentang lingkungan dan masalahnya. Kemudian yang ketiga yaitu sikap, yaitu membantu setiap individu untuk memperoleh seperangkat nilai dan kemampuan mendapatkan pilihan yang tepat, serta mengembangkan kepekaan terhadap lingkungan dan memberikan motivasi untuk berperan serta secara aktif di dalam peningkatan perlindungan lingkungan. Kemudian yang selanjutnya yaitu keterampilan, di mana hal ini membantu setiap individu untuk memperoleh keterampilan dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah lingkungan. Kemudian yang selanjutnya yaitu partisipasi, di mana hal ini memberikan motivasi kepada setiap individu untuk berperan serta secara aktif dalam memecahkan masalah lingkungan. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi, yang dimana hal ini mendorong setiap individu agar memiliki kemampuan mengevaluasi pengetahuan lingkungan ditinjau dari segi ekologi, sosial, ekonomi, politik, dan faktor-faktor pendidikan. Nah, ternyata pentingnya lingkungan hidup ini disadari oleh manusia setelah adanya gangguan yang mengancam manusia itu sendiri. Nah, sejak zaman modern dan revolusi industri saat ini, tentu kita ketahui bahwa teknologi semakin berkembang dan manusia semakin bersifat materialistik, dan diterapkannya ekonomi kapitalis yang menyebabkan eksploitasi sumber daya alam semakin tidak terkendali. Nah, kemudian pertumbuhan industri di negara-negara maju semakin pesat dan menimbulkan banyak dampak pencemaran baik di darat, laut, maupun di udara. Nah, sementara itu masyarakat di negara-negara berkembang dan miskin juga banyak mengeksploitasi sumber daya alam, seperti hutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yang menyebabkan deforestasi semakin cepat. Nah, di Indonesia sendiri, jutaan hektar hutan telah dirambah dan penebangan liar semakin merajalela. Nah, baik, setelah pemantik yang telah tadi saya sampaikan, di sini saya akan memberikan suatu permasalahan yang dimana di sini akan kita bahas secara bersama-sama. Nah, dari pemantik yang telah tadi saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa pada zaman sekarang ini ada krisis lingkungan global yang menyebabkan pencemaran baik di air, darat maupun di udara. Nah, karena adanya eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali. Nah, yang akan kita diskusikan saat ini yaitu bagaimana cara menyadarkan masyarakat
masyarakat agar krisis lingkungan global ini dapat diatasi. Baik, dipersilakan kepada anggota saya untuk memberikan pendapatnya masing-masing. Saya izin moderator untuk menyampaikan pendapat. Menurut saya, yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut yaitu dengan cara mengevaluasi setiap rencana kegiatan agar terjadi pembangunan yang berkelanjutan. Perencanaan evaluasi ini dilakukan agar evaluasi yang kita lakukan dapat sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan, sehingga evaluasi itu dapat berjalan secara efektif dan efisien. Perencanaan di sini merupakan suatu proses sistematis yang berulang dan terencana sehingga dapat diimplementasikan secara bersama-sama. Baik Mbak Nurma, terima kasih atas pendapat yang telah disampaikan. Menurut saya pendapatnya sudah cukup bagus. Dan bagaimana anggota saya yang lainnya? Apakah setuju dengan pendapat Mbak Nurma atau mungkin ingin menyanggah pernyataan atau pendapat dari Mbak Nurma? Dipersilakan. Moderator, saya izin menyanggah pernyataan dari Mbak Nurma, di mana menurut saya pendapat tersebut yaitu memiliki kekurangan, membutuhkan waktu yang lama, dan biaya yang cukup mahal. Di sini saya mempunyai salah satu pendapat yaitu dengan menggunakan teknologi yang tepat guna untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Nah, teknologi yang dimaksud ini yaitu teknologi yang ramah lingkungan. Teknologi yang ramah lingkungan yaitu merupakan sebuah konsep atau metode untuk mencapai tujuan tertentu di mana dalam pelaksanaannya mengacu pada wawasan lingkungan atau yang lebih tepat memperhatikan lingkungan di sekitarnya. Saya izin moderator untuk menyampaikan kelebihan dari mengevaluasi rencana kegiatan agar terjadi pembangunan berkelanjutan, yaitu yang pertama, mengkaji apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana awalnya. Yang kedua, mengidentifikasi masalah yang timbul sehingga dapat langsung diatasi. Yang ketiga, melakukan penilaian apakah pola kerja dan manajemen yang digunakan sudah tepat sesuai dengan tujuannya. Yang keempat, menyesuaikan kegiatan dengan lingkungan yang berubah tanpa menyimpang dari tujuan. Mohon maaf moderator, saya izin masuk. Baik, menurut saya pendapat dari Mbak Feby dan juga Mbak Nurma cukup bagus. Namun menurut saya kurang tepat, karena menurut saya yang tepat yaitu melakukan hidup sederhana. Nah, di sini kita diajarkan untuk hidup sederhana. Hidup sederhana yang dimaksud yaitu perilaku yang mengutamakan kebutuhan yang utama. Contohnya seperti kebutuhan makanan bergizi, tempat tinggal, pendidikan, maupun kesehatan. Ada beberapa manfaat yang dapat kita rasakan ketika kita hidup sederhana. Yang pertama, kita bisa berhemat. Yang kedua, kita bisa hidup lebih tenang dan juga bahagia. Dan yang ketiga, kita mampu bersyukur atas apa yang kita miliki. Nah, di sini ada beberapa tips yang dapat kita lakukan agar kita mampu menjalankan hidup sederhana. Yang pertama, mengubah cara pandang tentang hidup sederhana. Tidak sering kita lakukan bahwa kita menyamakan persepsi atau pikiran hidup tentang orang yang hidup sederhana dengan orang miskin. Padahal orang yang hidup sederhana itu belum tentu miskin. Dan yang orang dengan pakaian berbranded atau orang yang terlihat kaya, terkadang ia hanya ingin terlihat mewah, tetapi belum tentu kebutuhan ia terpenuhi. Yang kedua, kita harus selalu bersyukur. Kita tidak boleh melihat ke atas, tetapi juga harus melihat ke bawah. Kita harus mensyukuri apapun yang kita makan, apapun yang kita pakai, dan tempat yang kita tinggali. Tidak harus makanan yang kita makan selalu mewah, tetapi apapun yang kita makan harus selalu disyukuri. Nah, yang ketiga, menahan diri untuk membeli barang-barang yang kita inginkan. Misalkan, kita ingin membeli sepatu, padahal di rumah sepatu kita masih layak untuk kita pakai. Tetapi karena ada promo, lalu kita ingin membeli barang tersebut. Nah, maka dari itu kita tahan dulu keinginan kita untuk membeli sepatu tersebut. Kita pikir lagi karena masih ada kebutuhan lain yang harus kita beli selain keinginan itu. Yang selanjutnya yaitu cermat dalam mengatur keuangan. Nah, pada strategi ini kita harus
membuat sebuah catatan agar pendapatan kita lebih besar daripada pengeluaran kita. Jadi kita bisa meminimalkan pengeluaran kita. Nah, selanjutnya kunci yang paling utama dalam hidup sederhana yaitu hilangkan rasa gengsi. Nah, sebagian dari kita terkadang juga masih gengsi untuk melakukan sesuatu. Contohnya saja artis Nagita Slavina, dia tidak malu untuk makan di kaki lima, ataupun seperti artis Sarwenda, ia tidak malu berpakaian sederhana, misalkan cuma memakai daster, tapi ia tidak malu dan ia mensyukuri. Nah, tips yang terakhir yaitu tetap giat bekerja dan tetap hidup di bawah kemampuan kita. Jangan selalu melihat orang lain lebih kaya dari kita, lalu kita iri dan melakukan hal-hal yang boros. Nah, itu tidak perlu dilakukan. Wah, ternyata bagus sekali ya pendapat dari Mbak Adisti, Mbak Feby, dan juga Mbak Nurma ternyata memiliki pendapat masing-masing. Dan tadi yang disebutkan oleh Mbak Adisti juga cukup bagus. Bagaimana Mbak Nurma, Mbak Feby, apakah setuju dengan pendapatnya Mbak Adisti atau masih memiliki pendirian terhadap pendapatnya masing-masing? Moderator, saya izin menyanggah pernyataan dari Mbak Adisti, di mana kekurangan dari pendapat Mbak Adisti yaitu hidup sederhana, melatih hidup lebih banyak sabar ketika kemauan lebih besar daripada kebutuhan. Seperti itu, bagaimana? Nah, sedangkan kelebihan dari pendapat saya yaitu memiliki beberapa manfaat, yaitu antara lain lebih canggih, mudah digunakan, membuat pekerjaan lebih mudah, mudah masuknya akses informasi, dan mendorong kreativitas masyarakat dalam membangun teknologi. Baik, terima kasih atas pendapat dari masing-masing anggota kelompok. Ternyata sangat menarik, dan dari beberapa pendapat ini dapat saya simpulkan bahwa solusi dari cara menyadarkan masyarakat agar krisis lingkungan global ini dapat diatasi, yaitu yang pertama dengan mengevaluasi setiap rencana kegiatan agar terjadi pembangunan berkelanjutan. Kemudian yang kedua, menggunakan teknologi yang tepat guna untuk mencegah kerusakan di muka bumi. Dan yang terakhir, membiasakan hidup sederhana. Nah, dari solusi yang telah tadi saya sampaikan, tindak lanjut yang harus dilakukan ialah membangun sekolah berwawasan lingkungan, karena dari ketiga solusi yang telah tadi saya sampaikan dapat kita peroleh dari sekolah yang berwawasan lingkungan ini. Nah, dalam membangun sekolah berwawasan lingkungan ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, kondisi sekolah berwawasan lingkungan. Nah, hal ini berarti diperlukan penataan taman dan kebun sekolah, pengelolaan sampah yang rapi, dan tempat sampah yang dipisahkan antara organik dan anorganik. Kemudian kebun sekolah dan taman ini kawasan hijau perlu ditata agar terlihat indah dan dapat dijadikan sebagai sarana pendidikan, khususnya pendidikan lingkungan hidup. Kemudian yang kedua, kurikulum sekolah yang berwawasan lingkungan. Nah, dengan demikian pengetahuan lingkungan hidup ini bukan hanya milik siswa IPA saja, tetapi akan menjadi milik seluruh siswa di sekolah. Nah, hal ini menjadi bagian terpenting untuk menyadarkan siswa tentang pentingnya pendidikan lingkungan hidup. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu keterlibatan warga sekolah. Nah, hal yang pertama yang harus dilakukan adalah menyampaikan program ini kepada seluruh warga sekolah dan menggerakkan seluruh warga sekolah untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Kemudian yang keempat, kegiatan dan kampanye lingkungan hidup. Nah, di sini adalah tugasnya para guru-guru, kemudian juga para siswa untuk mendirikan berbagai program seperti program pencinta alam, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu mengevaluasi kegiatan. Nah, tentu saja kegiatan evaluasi ini perlu dilakukan oleh pimpinan sekolah. Nah, tentang bagaimana berjalannya program tersebut. Nah, kelemahan yang terjadi diperbaiki secara bertahap dan berkelanjutan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih telah menyimak diskusi dari kelompok 6 yang membahas mengenai etika lingkungan ini. Saya selaku moderator mohon undur diri.
Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjual kayu dan batu untuk membangun surganya sendiri. Pemasangan himbauan dan poster tentang lingkungan hidup dan hemat energi. Dan juga anak-anak diajarkan untuk melepaskan dan menata alas kaki sebelum masuk kelas. Dan siswa dalam menata lingkungan sekolah seperti menanam, merawat tanaman, menata taman, menyirami bunga, dan membersihkan lingkungan sekolah secara berjadwal. Kemudian SMP Negeri 1 Grobogan juga mengadakan program Jumat Bersih.